Halo Sobat Mustika, kembali bersama saya Uswanto. Kita bertemu di podcast kesayangan kita, podcast temanayam.com. Ayam aja saya temani, apalagi kamu mitra Mustika. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini saya sudah kehadiran tamu yang luar biasa. Kita akan membahas tentang Godzilla El Nino. Kita sudah bersama Pak Hendro, manajer technical sales dari PT Mensana. Selamat datang Pak Hendro. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah Pak. Dengan gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa ini Pak Hendro? Lagi sibuk ini Pak, keliling-keliling Indonesia saja. Beberapa tempat sama persiapan untuk produk-produk lah Pak. Oh iya Gitu. iya. Di Mensana sudah lama Pak? Sudah cukup lama Pak, hampir 4 tahun ini jalan. Oh mantap. Iya, Pak. Pak Indro, kita akan membahas kondisi yang sepertinya akan kita hadapi. Saya kemarin lihat-lihat di media itu, di BMKG merilis bahwa kemarau tahun ini akan lebih panjang dan lebih ekstrim. Betul. Mereka menyebutnya Godzilla El Nino. Nah, kita mau ngobrol nih sama Pak Indro. Apa sih sebenarnya Godzilla El Nino itu, Pak? Iya. Ini memang bahasan yang hot topic ya saat ini. Hampir semua media nasional masih membahas ini, Godzilla El Nino. Iya. Fenomena yang boleh dikatakan tidak terjadi tiap tahun, tapi terjadi secara periodik. Kalau dilihat dari data, kita pernah kejadian terakhir itu di tahun 1997, Pak. 97. Wah, udah lama banget ya. Udah lama, dan ini ternyata berulang lagi saat ini. Dan pada saat di 1997 ini efeknya luar biasa di Indonesia. Mungkin dulu istilahnya belum populer ya dengan Godzilla El Nino ini. Ya, ternyata kalau saya telusur, ternyata yang memunculkan istilah Godzilla El Nino itu adalah dari NASA. Oh, dari NASA. Ya, Amerika. pertama kali Amerika punya. Terus dia bilang, oh ya ini namanya efek dari Godzilla El Nino. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai Godzilla El Nino? Kita mungkin teman-teman sudah pahami ya bahwa El Nino itu kan sudah biasa kita dengar gitu ya. El Nino itu adalah satu efek atau suatu fenomena bahwa ini tergantung, karena Indonesia itu posisinya ada di antara Samudra Pasifik sama Samudra Hindia. Ya. Gitu ya, di sebelah timur itu Pasifik, sebelah baratnya Hindia. Ternyata fenomena El Nino itu adalah berdasarkan fenomena yang ada di Samudra Pasifik, di mana ada pergerakan dari arus laut ini yang menghangat panas gitu. Nah, pada saat panas ini ternyata dia akan memicu timbulnya awan sehingga hujan itu muncul. Cuman karena dia posisinya ada di Amerika, di Peru ini, Amerika Selatan, akhirnya itu yang menyebabkan kenapa Indonesia jadi kering. Efek dari El Nino berarti ini. di Perunya hujan, sininya kering. Betul, karena kita satu samudra nih Pak, di Pasifik ini. Paham. Gitu. Lah, Godzilla El Nino ini kenapa dinamakan itu? Karena ternyata kita punya Samudra Hindia juga yang dia juga punya fenomena. Arus permukaan lautnya juga ternyata ada namanya istilahnya Indian Ocean Dipole. Nah, itu pada saat di tahun ini nanti itu adalah fenomenanya positif. Arus itu di Indonesia lebih dingin, Pak. Nah, pada saat arus lebih dingin, awan tuh nggak akan bentuk sehingga hujan pun turun. Jadi karena Indonesia itu posisinya diapit di dua samudra itu. Di dua samudra ini Pasifik sama India, itu menyebabkan kenapa kok terjadi di kita itu suhunya akan meningkat, hujannya akan turun drastis. Gitu. Kalau El Nino saja itu pengaruhnya terhadap Indonesia mungkin kita rasakan tahun lalu atau 2 tahun lalu sudah gitu mulai ya. muncul sudah panas. Dan itu gitu. kalau dari data dari NASA, dari BRIN itu disebutkan bahwa kenaikan suhunya hanya 1 derajat sampai 1,5 derajat. Itu yang El Nino biasa. El Nino biasa gitu. Lah karena itu efeknya dari Samudra Pasifik saja. Lah karena ini kombinasi dua Samudra Hindia juga ada positifnya. Kita ketambahan El Nino ini menyebabkan efeknya pemanasannya jadi lebih tinggi. Berarti ini karena dua samudra itu. Iya, betul. Efeknya kita posisi di dua ini sama-sama. Nanti bedanya sama El Nino biasa berapa derajat itu? Nah, kalau yang El Nino biasa jadi kenaikan suhunya hanya 1 sampai 1,5. Kalau yang Godzilla ini karena sangat ekstrim bisa 2,5 sampai 3 derajat. 3 derajat. Betul. Wah, lumayan. Tapi dan itu tidak bisa diprediksi. Lah inilah yang menyebabkan kenapa tidak bisa diprediksi apanya maksudnya ini? Maksudnya secara ketinggian bisa jadi nanti lebih dari itu. Oh, bisa gitu, lebih. Bisa lebih juga. Tapi secara normal kenapa kok dinamakan Godzilla? Karena efeknya lebih tinggi dibandingkan El Nino biasa. Sampai 3 derajat. Betul, sampai 3 derajat. Ya, ini harus kita persiapan dan lebih lama. Waktunya lebih lama. Lebih lama. Perkiraan itu mulai kapan sampai kapan, Pak? Ya.
Kalau dari data yang kemarin saya kolek, baik dari media nasional, dari BRIN, dari BMKG itu menyebutkan nanti akan terjadi sekitar 16% di April akhir ini sudah mulai kejadian di beberapa April titik. Gitu. April ini ya. April ini nanti Mei akan meningkat lagi, Juni akan meningkat lagi sampai nanti Agustus. Berarti April sampai Agustus. Betul. Puncaknya di bulan apa? Puncaknya nanti kalau prediksi kita nasional hampir semuanya di bulan Juli, Pak. Bulan Juli. Iya, Juli 2026. Bulan Juli. Itu prediksi dari BMKG. Semua wilayah Jawa apa cuma titik tertentu? Semua wilayah Indonesia. Semua satu Indonesia. Satu Indonesia. Jadi awalnya itu saya coba cek tadi di data BMKG. Nanti yang pertama kali muncul kemarau itu di April akhir itu sekitar 16% itu akumulasinya ada Jawa lebih dulu, Pak. Jawa lebih dulu. Nanti kalau dari data ini Kalimantan sebagian sama Sulawesi akan belakangan. Gitu. Jadi semakin ke sini nanti puncaknya akan di sana. Lah, di bulan April, Mei, Juni itulah akan menjadi hampir semua daerah kita sudah panas. Sudah. Nanti Pantura sama Pansela sama ya? Betul. Oh Pak. iya. Pagi kita di Pantura. Betul. Jadi nanti kenaikannya per masing-masing daerah berbeda, Pak. Misalkan Pantura ini biasanya kondisi normal suhunya 33 misalkan. Nanti kalau nanti sudah masuk ke kita yang Godzilla El Nino, dia suhunya akan naik 3 derajat lagi. Oh. Jadi lebih ekstrim, lebih panas. Kalau yang sudah panas lebih panas lagi ya? Betul. Ekstrim lebih panas lagi, Pak. Nah, inilah yang harus kita coba antisipasi, Pak, karena kita tahu sendiri bahwa ayam broiler ini ayam yang sangat super sensitif terhadap panas. Dan ini efeknya luar biasa. Dampaknya itu apa, Pak? Dengan kenaikan nanti 3 derajat ke pemeliharaan ayam, seperti apa dampaknya? Betul. Lah, dampaknya ini yang jelas distress. Heat itu stress. Kan yang paling gampang terbaca ya. Dulu kalau kita lihat perjalanannya, Pak, kita dulu waktu itu mungkin di Pantura menjadi salah satu inisiator atau menjadi yang mula-mula menjadikan kandang itu dari open menjadi close house, gitu ya, Pak. Dan saat ini hampir 90% hampir semua sudah close house optimal gitu. Dan dengan adanya peningkatan suhu ini penggunaan close house jadi menjadi sangat efektif banget. Asalkan memang close house-nya benar-benar mampu gitu ya, standar gitu ya. Kalau yang close house abal-abal ya agak berat ini. Nah, itu nanti kita coba bahas satu persatu bagian dari close house yang kita evaluasi pada saat nanti kita sudah masuk Godzilla El Nino ini. Tapi yang paling penting yang harus kita lihat efek pertamanya memang ayam akan meningkatkan heat stress-nya. Dan heat stress ini mungkin bisa jadi tidak hanya terjadi di siang hari. Malam hari pun juga bisa terjadi. Dimungkinkan. Betul. Apalagi nanti kalau teman-teman masih punya prinsip kalau malam udahnya dingin, padahal besok ini bisa naik 3 derajat. Yang mungkin 25 derajat masih aman. Sudah itu 28 sudah Berarti harus dibenarkan lagi mindsetnya dirubah ya. Pak. Betul, mindsetnya harus dirubah. Itu pasti akan banyak pengaruh banget terhadap performa ayam. Yang jelas ayam tidak punya kelenjar keringat. Pada saat ayam itu nggak punya kelenjar keringat, kita tahu mekanismenya dia pada saat membuang panas ini kan macam-macam. Yang tertinggi adalah evaporatif. Pada saat dia mau penting nih lah. Kalau udah penting, ya alhamdulillah kalau dibandingkan pada saat posisi panas, kering, itu kan kelembapan udara jadi lebih rendah. Daya tampungnya udara bisa lebih tinggi tuh, Pak. Itu salah satu kelebihan. Cuma nanti kalau dia ekstrim banget, nah ini yang jadi masalah. Bahaya kalau terlalu ekstrim. Berarti yang pertama di stres ya, yang terasa dampaknya itu yang langsung ke ayam ya. Kalau dampak yang lain dampak yang lain kita harus antisipasi, Pak, karena selain data sekarang Ditjen Pertanian, Direktur Pertanian itu sudah mulai mewarning petani untuk segera menanam mumpung masih ada hujan. Karena kalau nanti kita lihat daya tanam masa tanamnya padi jagung ini kan 4 bulan kurang lebihnya, Pak. Kalau sekarang ditanam mungkin bisa jadi masih hidup ada hujan gitu ya. Nanti bulan depan lagi sampai nanti Mei, Juni, Juli kan sudah mulai tinggi banget nih. Harusnya harapannya pada saat itu sudah gede tanamannya. Udah siap panen. Siap panen, tinggal panen gitu ya. Tinggal panen. Makanya ini nanti akan berpengaruh. Andai kan teman-teman petani itu tidak menanam dengan tepat waktu saat ini nggak dikejar karena ada faktor macam-macam. Lah itu nanti akan berpengaruh terhadap suplai. Kita tahu jagung sama padi, kelangkaan bahan bakunya ya. Betul. Kita harus antisipasi nanti adalah harga bahan baku pakan kita kemungkinan besar akan meningkat. Lah ini harus kita antisipasi, harus kita optimalkan sehingga nanti dampaknya yang akan kelihatan mesti ada kenaikan di harga pakan. Dan yang kedua biasanya rata-rata ada substitusi bahan baku karena bahan baku yang utama ini kan kesediaannya terbatas.
sehingga akan muncul Oh solusi. iya. Perlu Sehingga nanti diantisipasi kecernaan perlu gitu ya. diantisipasi juga. Iya, Sehingga benar. ininya harus menjadi salah satu konsentrasi kita. Lah mudah-mudahan pemerintah dengan adanya Bulog bisa mengcover ini. Makanya sekarang agak mulai naik nih harga bahan baku. Ya. Jagung sudah mulai naik. Sudah dari 6.000, bahan baku 63, sudah pada 68. naik. Pakan juga sudah pada mulai naik ini. Nanti Betul. ketambahan itu naik lagi. Betul, Pak. Betul. Makanya nanti Iya. bisa jadi mudah-mudahan akhir tahun kita nggak yang bisa terkontrol Iya. gitu ya Pak. Cuman kalau misalnya nanti berlangsung efek itu kemungkinan besar harus kita antisipasi. Daya tanam kita apalagi nanti biasanya kalau dari histori tahun lalu mulai bulan Oktober terus nanti November bahan baku mulai langka nih. Karena biasanya musim kering kan sehingga nggak Musim bisa kering, nanam ya. gitu. Iya. Lah inilah yang harus kita coba antisipasi. Makanya nanti yang perlu kita kuatkan ayamnya terpengaruh. Karena heat stress tadi kita tahu nanti pengaruhnya banyak banget kan, mulai dari sudden death kalau yang udah gede kandangnya nggak mampu, kecernaan pakan juga turun, plus pakannya juga berubah. Mau nggak mau kita harus benar-benar konsentrasi nanti di performa untuk meningkatkan kecernaan pakannya. Berarti Q2 Q3 ini tantangannya di perform berat gitu ya. Kalau berdasarkan data ini iya, Iya. cuman kalau teman-teman nanti close house-nya sudah diperbaiki, harusnya close house jadi solusi, Pak. Iya. Karena dengan kondisi peningkatan global warming ini, performa atau close house benar-benar harus bisa jadi solusi. Karena kita tahu close house ini kan sebenarnya akan sangat cocok pada saat kondisi sangat panas, kelembapan rendah. Iya. Dan ini momentumnya sebenarnya. Kalau closesnya itu memang standar. Betul. Berarti kita perlu mengevaluasi kandang kita, Pak ya. Apakah kandang kita itu sudah standar apa belum? Betul. Apa yang perlu dievaluasi, Pak? Kandang kita apa yang perlu dievaluasi untuk menghadapi momen ini? Betul. Jadi yang pertama dan utama, kita tahu perbedaan antara kandang close house sama open adalah sistem ventilasinya, suplai udaranya. Dan ini kan ada struktur dari satu exhaust fan-nya, terus cooling pad-nya, terus ada lagi nanti yang tirai, sertan sistemnya. 3 ini benar-benar harus dievaluasi, Pak. Yang paling sering teledor adalah exhaust-nya. Ya. Sekarang saya tanya Bapak, pada saat teman-teman di lapangan, evaluasi untuk exhaust-nya dilakukan berapa bulan sekali, berapa periode sekali, atau berapa tahun sekali, Pak? Ya paling biasanya ngecek itu ET, Pak. Kalau TS-nya lebih ke ayamnya yang dilihat. Ya. Jarang ngecek. Betul. Situnya. Nanti kalau yang ET-nya, berarti ET itu engineering technical ya atau ya, bahasanya? Kita itu ada ET electrical technician. Ya, jadi sekelas BU tetapi dia mengurusi bagian kelistrikan. Oke. Berarti mau nggak mau nanti dia difungsikan untuk menjadi salah satu evaluator. Ya, setiap kali mau check in dia harus ngecek. Dan ini nanti persiapannya harus lebih jeli, Pak. Ya, benar. Karena kemampuannya dia untuk menganalisa ini lah untuk mendeteksi kapasitas kita berapa, jangan-jangan turun, Pak. Iya, benar. Karena daya kerjanya ini nanti udah naik dari biasanya, harus mau nggak mau benar-benar dikuatkan dulu. Ini harus dikontrol dulu atau dievaluasi dulu oleh kita. Karena kalau enggak nanti proses nggak akan berfungsi. Yang kedua adalah cooling pad. Cooling pad. Nah, seringkali kan kita ketemu pelanggan itu nggak mau pakai cooling pad. Ya. Gitu enggak, Pak? Saya nggak tahu di Mustika ini yang pakai cooling pad berapa persen nggak? Ada tapi nggak difungsikan itu. Betul. Nanti pada saat kondisi Godzilla ini wajib untuk memfungsikan cooling pad-nya. Karena posisi suhunya tinggi, kelembapannya rendah, Pak. Cooling pad harus bekerja, harus difungsikan. Dan nanti harus ada adaptasi. Bisa jadi pada saat umur 7 hari, 5 hari kalau mau kondisi panas banget, cooling pad sudah mulai jalan. Betul, ya? Pak. Iya. Tinggal nanti efeknya yang cooling pad-nya benar atau nggak benar nih. Nanti kalau dia percikannya banyak, basah pasti akan gangguan pernafasan. Cuman kalau nanti dia ada tunnel window-nya, nanti sistemnya cooling pad brooding-nya itu agak dijauhkan, pasti akan lebih aman, Pak. Lah itu yang harus kita siapkan. Lah teman-teman yang tidak menggunakan cooling pad, lah sekarang persiapan wajib untuk menggunakan cooling pad. Karena menurut data kami, Pak, meskipun nanti exhaust-nya itu benar hitungannya, tapi kalau nggak pakai cooling pad, Pak, cooling pad itu kan menjadikan tekanan di dalam kandang kan positif. Sehingga pada saat exhaust ini bergerak, daya kerjanya bisa lebih kenceng, Pak. Oh gitu ya. Saya sudah pernah buktikan nih pada saat di kandang di Serang itu dia nggak mau pakai cooling pad, Pak, karena alasannya kandangku pendek, cuma dia kandang 60 Pak, tarikannya udah kenceng gitu ya. Harusnya udah kenceng. Lah pada saat peak panas sebelum terjadi Godzilla ini, itu menyebabkan daya kerjanya nggak bisa optimal. Gitu. Makanya mau nggak mau dua ini harus difungsikan. Dua ini ya. Yang ketiga lah ini lagi, Pak, terkait dengan certain sistemnya.
kebocoran di terpal. Nah, itu akan menjadikan daya kerjanya kipas kurang, Pak. Itu pencuri yang kadang-kadang nggak disadari oleh peternak. Peternak ya. Betul. Berapa kandang yang gembos gara-gara bocor ya, bolong gitu ya. Terpalnya lama nggak diganti, pintunya dibiarkan, itu benar-benar harus dioptimalkan. Itu yang pertama. Jadi kita harus menyiapkan kandang kita memang benar-benar optimal daya kerjanya. Siap menghadapi ini ya. Betul, karena kenaikannya tadi ingat ya 3 derajat itu ya, yang kenaikan parah. Derajat. Dan bisa jadi tinggi tergantung. Kalau di Pantura bisa lebih lagi ya. Betul Pak, tergantung per masing-masingnya. Lah inilah yang harus kita siapkan. Terus ada lagi yang harus kita evaluasi adalah air minum Pak. Karena pada saat Godzilla El Nino terjadi nanti itu curah hujan turun loh Pak. Dan harus mulai mendeteksi daerah mana yang dulu sempat kekeringan. Betul. Oh ini karena harus kita antisipasi benar-benar ya. Karena kita tahu sumber air kita itu kebutuhan utama setelah udara adalah air. Kalau tadi kita ngomong ventilasi udaranya Pak. Yang tadi itu ke udaranya ya, betul. Sekarang ke airnya. Sekarang kita ngomong ke air dulu Pak. Lah air ini kita dikasih Allah gratis. Lah besok itu Allah kurangi nih. Iya. Debit airnya. Iya. Pertanyaan saya, mereka ngitung nggak debit airnya selama ini mungkin normal ada gitu ya? Mungkin bisa jadi nanti selama ini ngalir aja ada gitu kan? Nggak miras itu. Nggak bisa jadi besok dari kuantiti aja sudah berubah Pak. Apalagi kualitasnya. Nah, bisa dimungkinkan berubah Pak? Sangat mungkin untuk dia berubah. Apakah dia jadi keruh? Apakah nanti konsentrasi bakterinya kalau ini jadi lebih tinggi? Karena kan debit airnya turun Pak. Iya. Pada saat debit air turun ini kan konsentrasi bakteri per masing-masing per mili. Airnya kan jadi meningkat. Jadi rubah gitu. Betul. Lah ini kan juga harus diantisipasi. Belum nanti mineralnya. Oh iya. Yang sadah. Gitu ya Pak ya. Lah itu harus kita coba antisipasi di air minum. Gitu. Makanya teman-teman harus mulai menghitung nih debit airku bercukup atau enggak. Nanti kalau enggak cukup harus seperti apa? Iya benar. Dan harus ada antisipasinya betul, ya. Harus antisipasi. Termasuk nanti cek kualitas. Karena 2 ini Pak, bakterialnya muncul, yang kedua kekeruhannya, yang ketiga nanti adalah kesadahannya. Karena semua terkonsentrasi di air yang lebih rendah. Lebih sedikit Pak. Jumlahnya. Betul. Berarti semua kena Pak ya. Nah tadi air ya, udara yang perlu dievaluasi, air nanti pakan ya tadi bahan bakunya. Betul. Berarti 3 elemen yang penting ini semua harus kita waspadai. Betul Pak. Belum lagi nanti suhu air minumnya, teman-teman yang sederhana aja. Ya ini jarang disentuh Pak. Juga ini. Betul. Toren air. Ya. Toren airnya lah, teman-teman pada saat di kandang closed sudah menggunakan kandang closed, semua diusahakan untuk dingin. Toren airnya ditutup nggak Pak? Jangan-jangan toren airnya dibiarkan dia terlentang-lentang. Tutup Pak. Aja, tutup torennya itu. Ada atapnya gitu ya. Iya. Harusnya mulai memikir untuk membuat atap itu. Yang kedua nanti lihat Pak, mataharinya ada di kiri atau di kanan tuh. Kena nggak di menyorot sinar matahari pada saat jam 9 jam 10 Pak. Jangan-jangan kita udah tutup tapi matahari masih menyorot nih. Sehingga suhunya panas. Karena yang mematikan berikutnya pada saat udaranya panas, airnya panas, ayam sudah nggak ada alternatif lagi Pak. Makanya mau nggak mau teman-teman harus mulai menyiapkan ada toren dalam. Torennya harus ditutup. Yang ketiga yang menarik lagi Pak, mungkin terkait air adalah peralon. Peralon? Ya. Peralon gimana? Koneksi peralon itu dari, kan kita biasanya kalau pakai toren ini kan tinggi Pak. Paralon dari toren itu langsung masuk ke kandang kan biasanya di atas tuh. Ini kan langsung terpapar sinar matahari. Nah itu juga perlu dievaluasi. Apakah nanti paralon itu turunkan aja ke bawah dulu, masukin ke tanah baru naik ke atas. Iya. Karena posisinya mau turun ke berapa nggak masalah Pak, karena dia air itu akan mulai dari yang tinggi ke rendah kan. Kandang kita pasti dibandingkan torennya. Nah itu yang perlu dievaluasi. Ini cara yang bahas yang sedetail ini ya. Ternyata itu juga lumayan ngaruh gitu ya. Betul. Berarti air panas sama air yang dingin itu ngaruhnya besar Pak buat ayam. Sangat besar sekali. Wes kondisi suhunya panas, kena minum air panas, plus nanti pakannya juga ada energi yang bikin dia panas. Sudah Pak, kombinasi. Langsung plus kepadatan kandangnya tinggi. Gitu. Kepadatan Pak. Ini perlu dirubah nggak kepadatan kandangnya? Sebenarnya kalau misalkan secara normal, kalau kandang itu benar-benar fungsi optimal Pak ya, masih 2-3 derajat harusnya nggak perlu ngubah. Oh nggak perlu. Cuman saya katakan, ini kalau kandangnya khususnya normal Pak. Pertanyaan saya, normal nggak di kandang kita? Ya nggak semuanya gitu ya, kita jujur aja gitu ya. Gitu, makanya nanti kapasitas ini kalau hemat saya amannya sebaiknya kepadatan dikurangi. Lebih amannya begitu. Rekomendasi berapa? Rekomendasi bisa sampai 10% Pak. Penurunan populasinya. 10%. Tergantung kekuatan, misalkan dia nanti per 10.000 atau per 20.000 dikurangi itu Pak. Karena akan jauh lebih enak ya. Yang kedua biasanya nggak cuma populasinya, penjarangannya mungkin Pak.
Iya. Gitu ya, itu bisa disiasati dari situ juga. Iya Oke, benar. dari situ. Kalau semua nggak standar ya banyak Betul, PR ya yang betul, perlu betul. dibetulkan Betul ya. kan. Cuman kalau standar menurut saya dengan kenaikannya 2 sampai 3 derajat masih bisa tercover dari cooling pad, Pak. Karena cooling pad itu pada saat dia jalan dia bisa menurunkan 1 sampai 4 derajat kan. Oh, cooling pad bisa menurunkan 1 sampai 2. Oke, Bisa 1 sampai 4. 1 sampai 2 sampai 4 lah, Pak. Oh. Tergantung nanti di peak seasonnya dia. Iya. Gitu, Pak. Cuman kalau enggak ya harus hati-hati. Mendingan kalau teman-teman masih ragu dilihat di pemantauan itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Hendro. Sama-sama. Sudah banyak informasi yang kita dapat, sangat menginspirasi. Tadi ada keran apa tadi itu? Peralon gitu ya. Peralon, Saya iya. itu juga nggak kepikiran itu. Sampai peralon harus kita kondisikan supaya tidak terkena paparan sinar Betul. matahari. Banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Insya Allah. Iya, terima kasih. Terima kasih.